Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita bersama pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia akan berbincang tentang musik integral yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya. Kami memohon kepada seluruh para pendengar agar menyaksikan video ini secara lengkap agar tidak gagal paham dengan cuplikan-cuplikan video yang akan dibuat di kemudian harinya. Baik, tuan dan puan sekalian, hari ini saya sedang bersama Ketua Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Saya akan mewawancarai beliau seputar tentang musik integral Muhammad Natsir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya Ustadz, Ya, saya mau bertanya, sebenarnya apa sebenarnya musik integral itu? iya. Jadi Ustadz Indra, alhamdulillah Indonesia ini kalau kita mau jujur, itu ada 2 kali proklamasi. Pertama, proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, proklamasi kedua yang menurut Bung Karno adalah kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Mungkin barangkali banyak kita yang nggak paham, bahkan gagal paham bahwa ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia itu merdeka bukan merupakan sebuah hadiah, tetapi adalah sebuah perjuangan yang sangat berat bagi bangsa kita. Nah, bagi bangsa penjajah, dalam hal ini Belanda, mereka tidak ikhlas untuk menyerahkan negeri jajahannya, salah satu Indonesia yang hampir 350 tahun, walaupun mereka sempat kalah dengan masuknya Jepang. Cuman Jepang berkisar 3,5 tahun. Nah, Belanda akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menjajah Republik Indonesia. Maka sejarah panjang perjuangan menuju NKRI itu sangat melelahkan para pejuang bangsa dan pendiri negara yang pada waktu itu Indonesia tadi saya katakan baru saja merdeka. Dan pihak Belanda terus-menerus melakukan upaya menduduki kembali Indonesia dengan invasi-invasi yang dilakukannya. Pertama, invasi tahun 1947, tapi gagal. Yang kedua, invasi pada kedua tahun 1948 ternyata berhasil. Maka dengan keberhasilan invasi ini, Indonesia akhirnya dari negara Republik Indonesia menjadi negara-negara pecahan yang disebut dengan negara-negara serikat. Konsep negara serikat ini adalah keberhasilan Belanda dalam rangka untuk mengadu domba penduduk negara Indonesia dengan politik divide et viranya, pecah belah. Oleh sebab itu ada satu inisiatif seorang pejuang muda dengan ilmu agama yang cukup tinggi dan pengalaman politiknya cukup tinggi, Ketua Umum Partai Politik Islam Masyumi terbesar pada saat itu, itulah Muhammad Natsir. Atas kemampuan lobi-lobi beliau, maka negara RIS hasil bentukan Belanda itu porak-poranda hancur berkeping-keping dan terwujud menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini kita merasakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan pula orang mengklaim paling NKRI, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu asal-muasal kenapa Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika musik integral itu disampaikan oleh Muhammad Natsir di Badan Konstituante, alhamdulillah mendapat respon yang sangat positif. Walaupun sebelum pidato musik integral itu disampaikan di Badan Konstituante, Muhammad Natsir sudah turun ke daerah-daerah negara-negara bahagian dan meyakinkan
para pemimpin negara bagian, salah satunya adalah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur akhirnya sepakat bahwa kembali menjadi satu negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pidato mosi integral itu disampaikan oleh Pak Nasir tanggal 3 April 1945. Artinya kalau nanti tanggal 3 April tahun 2026, usia negara kesatuan Indonesia sudah beberapa puluh tahun. Tapi sampai hari ini Pak Nasir sebagai tokoh di balik bersatunya kembali negara Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan belum dianugerahi sebagai Bapak NKRI. Oleh sebab itu mulai momen ya insya Allah tanggal 3 April Yayasan Rumah Dakwah akan membuat webinar. Artinya kita ingin tidak membiarkan kelupaan bangsa kita, terutama generasi milenial kita, akan perjuangan seorang politisi Islam, Muhammad Natsir, untuk kembali mengutuhkan negeri kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu momen ini harus digunakan. Nah, dengan adanya webinar ini kita berharap akan terketuk dan tersentuhlah hati kita semua, karena pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia meminta kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memberikan sebuah petisi agar pada tanggal 3 April 1950 pemerintah mengangkat Muhammad Natsir menjadi Bapak NKRI. Kalau kita kenal Bung Karno, Bung Hatta adalah Bapak Proklamator, sementara Pak Harto adalah Bapak Pembangunan. Sesuatu yang tidak bisa dilupakan bahwa munculnya negara kesatuan Indonesia ini adalah peran serta dari Bapak Muhammad Natsir. Nah, kita harus tahu Pak Muhammad Natsir ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Bung Karno. Walaupun bersahabat yang sangat dekat, memiliki guru yang sama, Hasan dan Cokro Aminoto, tetapi karena perbedaan pandangan politik, Bung Karno juga memenjarakan Muhammad Natsir. Tapi Pak Natsir sebagai seorang negarawan tidak memiliki dendam sedikit pun atas apa yang telah diterima oleh dirinya. Beliau berusaha keras sehingga pada waktu peringatan 17 Agustus tahun 1950, ketika kembali Bung Karno memproklamasikan negara Indonesia adalah negara kesatuan Indonesia, maka wartawan bertanya kepada Bung Karno. Pertanyaan sederhana, kalau Indonesia sudah diproklamasikan kembali atau proses kedua menjadi negara kesatuan Indonesia, siapa yang tepat menjadi Perdana Menteri? Bung Karno langsung menuju itu saudara Natsir, karena beliau yang paham bagaimana sebetulnya pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mungkin barangkali ide atau konsep negara kesatuan Indonesia itu belum secara utuh terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena perjuangan politik yang berubah-berubah. Akhirnya Pak Natsir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Karena sistem kenegaraan kita haluannya sudah berubah. Yang waktu itu Bung Karno menjadikan Indonesia sebagai negara nasionalis, ya, komunis agama atau Nasakom. Maka Pak Natsir waktu itu meminta untuk mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh bangsa kita. Oleh sebab itu Ustadz Indra, tujuan kita untuk membuat webinar ini. Alhamdulillah dalam webinar ini kita akan mendiskusikan satu buku yang sudah ditulis oleh seorang pemerhati politik dan juga sebagai pejuang politik. Ini saudara Ahmad Murjoko dalam satu buku Mosi Integral Muhammad Natsir. Dan juga ada beberapa buku yang sudah ditulis seperti ditulis oleh Profesor Muhammad Adan tentang Mosi Integral Natsir, dan beberapa buku-buku yang sudah ditulis kembali. Nah, oleh sebab itu sudah selayaknya pemerintah kita seharusnya pada tanggal 3 April ya harus bisa memperingati hari yang bersejarah terhadap negeri ini, agar kita tidak menjadi orang yang lupa terhadap peran sejarah tokoh-tokoh kita.
Begitu Ustadz Indra. Iya, baik. Untuk menyambung diskusi kita, ada hal yang sepertinya perlu diketahui oleh generasi-generasi muda saat ini, mengingat betapa pentingnya musik integral ini. Pertanyaannya ialah, bagaimana bisa musik integral itu menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan di tingkat lokal maupun nasional? Ya, jadi kembali lagi kita melihat sejarah dan latar belakang musik integral yang dicetuskan oleh Muhammad Natsir. Jadi Muhammad Natsir ini dalam upaya mengantisipasi terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, RIS, yang itu merupakan bentukan Belanda lewat inisiatif PANMOK. Nah, lewat inisiatif PANMOK ini adalah merupakan hasil dari konferensi meja bundar. Itu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 1949 bersamaan dengan 27 Syawal 1368 Hijriah. Nah, ketika itu Muhammad Natsir melahirkan satu ide, ya, kontrasepsi dengan RIS, yang kemudian populer dengan nama musik integral. Integral itu artinya utuh kembali. Artinya kalau integral itu negeri yang sudah bersatu ketika proklamasi pertama yang dicetuskan, dipecah belah kesatuan itu, sehingga terbentuklah negara-negara boneka, yang pembentukan itu adalah pada kelompok penjajah yang gak senang untuk menyerahkan kedaulatan itu kepada bangsa kita. Oleh sebab itu Pak Natsir menyampaikan suatu gagasan yang sangat populer yang ia sebut dengan musik integral. Arti integral itu menyeluruh. Jadi Indonesia kembali menyeluruh ketika proklamasi pertama, dan jangan dipecah-pecah. Jadi musik integral Muhammad Natsir itu ada sesungguhnya pembentukan kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekali lagi Ustaz Indra, musik integral Muhammad Natsir ini lahir semata-mata untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara bagaimana? Meleburkan kembali semua negara-negara bahagian yang dibentuk oleh PANMOK. Oleh sebab itu, maka musik integral Muhammad Natsir ini alhamdulillah mampu dan berhasil merubah wajah negara Indonesia dari bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, untuk itu semua sangat amat layak kalau Pak Natsir itu dianugerahkan sebagai Bapak NKRI. Walaupun sebetulnya Pak Natsir juga tidak ingin beliau disimbolkan sebagai Pak NKRI, tetapi dalam rangka merawat kesejarahan agar generasi kita tahu bagaimana upaya tokoh bangsa kita, ulama kita mempersatukan negeri ini menjadi negeri yang memiliki kesatuan yang utuh sebagaimana amanat dari undang-undang yang tertera di dalam dasar negara kita yang ketiga, persatuan Indonesia, itu betul terwujud. Itu Ustadz Indra. Iya. Ini pertanyaan terakhir terkait tentang Bapak Muhammad Natsir sendiri. Menurut Ustadz, bagaimana dinamika politik dan sosial masa lalu? Apakah masih mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini hingga Bapak Muhammad Natsir ini hingga saat ini pun belum dinobatkan sebagai tokoh nasional? Iya. Nah, ini masalah ya. Mudah-mudahan kita sebagai generasi pelanjut ya sejarah. Jadi kalau kita bicara apakah konsep negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah terlaksana dengan benar, idenya sudah terlaksana, cuman implementasinya mungkin belum terwujud secara sempurna. Kalau misalnya negara kesatuan Republik Indonesia itu dikelola secara utuh, maka tidak akan ada kesesaran di antara daerah-daerah masih di dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tantangan yang terberat pastilah ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan terpecahnya kembali Indonesia menjadi negara-negara bagian, negara-negara serikat. Artinya akan muncullah raja-raja baru.
Oleh sebab itu keutuhan negara ini harus kita persatukan. Walaupun kalau kita lihat sejarah bangsa kita dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, negara kita ini kan terdiri daripada negara-negara kesultanan, negara-negara kerajaan, yang hampir semua adalah kerajaan Islam. Contohlah Aceh. Aceh itu sesungguhnya adalah satu negeri yang berdiri sendiri dalam bentuk kerajaan. Tapi alhamdulillah Aceh itu bersedia melebur dari negara kerajaan menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena ada satu falsafah. Ya karena satu sisi memang hampir merata bahwa kehidupan di negeri-negeri kita ini adalah bersumber kepada bentuk kehidupan yang lebih islami. Jadi ada satu keinginan untuk mempersatukan, mempererat. Bukan berarti yang berbeda keyakinan itu tidak dirawat kesatuannya. Karena juga peran serta dari saudara-saudara kita lain juga sangat mendukung akan terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Bayangkan ya, ketika Pak Nasir itu mencoba melobi dari negara-negara telah berdiri negara federal itu, baik yang memiliki pemahaman yang berbeda dari segi keyakinan, tapi demi kebangsaan, demi persatuan, mereka mau bersatu kembali menjadi satu negara yang utuh. Kenapa? Karena kita terikat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita sudah sepakat dasar negara kita adalah Pancasila. Salah satu sila yang terkandung di dalam Pancasila kita adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan dikunci kepada sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, itulah saudara kita bangsa Indonesia. Maka keadilan sosial itu harus terwujud. Bagaimana terwujudnya itu? Kalau kesatuan di antara bangsa kita tidak terpenuhi. Jadi sebetulnya kita perlu banyak belajar lah. Alhamdulillah para penulis-penulis buku sejarah Mosi Integral Pak Nasir ini harus kita siarkan lebih jauh agar kita tahu. Ya tadi saya katakan bahwa banyak kita yang mengklaim kita paling NKRI. Tapi betulkah kita paling NKRI? Oleh sebab itu perlu kita tahu dan paham bagaimana sejarah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu kami menghimbau, mari kita ikuti dialog nasional, webinar. Mungkin webinar masih sederhana ya, Ustaz Indra ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran diri. Dan mari sama-sama kita, insya Allah, kebetulan Pak Muhammad Nasir ini, ketika beliau tidak bisa lagi berdakwah lewat jalur politik, waktu itu pada Partai Masyumi ya, karena Partai Masyumi ini satu partai politik Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah pada saat itu Soekarno. Akhirnya Partai Politik Masyumi lebih memilih membubarkan diri. Maka aktivitas politik untuk dakwah itu dirubah oleh Pak Nasir. Ada satu pernyataan yang sangat spektakuler. Kalau dulu kita berdakwah lewat jalur politik, jadi Mosi Integral Muhammad Nasir ini adalah konsep dakwah, tapi lewat jalur politik. Karena ketika itu Pak Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi, dia sampaikan ide perlunya kesatuan. Alhamdulillah didukung oleh seluruh fraksi di Badan Konstituante. Tapi ketika rumah tempat berjuang berdakwah lewat jalur politik itu tidak memungkinkan lagi, maka Pak Nasir membentuk rumah baru. Itulah disebut dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Maka slogan Pak Nasir itu diganti. Kalau dulu kita berdakwah lewat jalur politik, tapi sekarang kita berpolitik lewat jalur dakwah. Oleh sebab itu, himbauan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Pusat Dr. Hadian Husaini meminta untuk seluruh bangsa kita membuat petisi agar Pak Nasir dijadikan sebagai Bapak NKRI. Ini sesuatu yang sangat-sangat perlu kita dukung. Itu Ustadz Indra.
Oke, terima kasih Ustadz Khairul dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton hingga 20 menit video ini. Kami mengajak jangan lupa untuk ikut hadir dalam webinar yang akan kami laksanakan pada hari Jumat 3 April 2026. Terima kasih Ustadz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.